Hamida Ahmad, salatu alaika ya Nabi Muhammad, as-salatu alaika ya Hamida Ahmad, salatu alaika ya Nabi Muhammad. Salawat padamu wahai terpuji Ahmad, salawat padamu wahai Nabi Muhammad. As-salatu alaik ya sahibal ummah, as-salatu alaik ya Nabi ya Rahmah, salawat padamu wahai umat, salawat padamu wahai Nabi Rahmah. As-salatu alaika Ida Ahmad, as-salatu alaika ya Nabi Muhammad, as-salatu alaika ya Hasyiral Mubashir, ya Tahiral Mutahhir. Salawat padamu wahai penghimpun umat, salawat padamu wahai pensuci umat. As-salatu alaika, as-salatu alaika ya Nabi Muhammad, as-salatu alaika ya Sayyidal Mursalin, binuril burhan. Salawat padamu wahai utusan, salawat padamu wahai cahaya petunjuk. As-salatu alaika Ahmad, as-salatu alaika ya Nabi Muhammad, as-salatu alaika ya Sadiqal Musaddaq, as-salatu alaika Par-Rahim. Salawat padamu wahai yang dibenarkan, salawat padamu wahai Nabi pemurah. As-salatu alaika ya Hamida Ahmad, ya Nabi Muhammad. As-salatu alaika Mustafal Mujtabah, as-salatu alaika ya Tohal Murtada. Salawat padamu wahai terpilih istimewa, padamu wahai tercinta diridhoi. As-salatu alaika da Ahmad, as-salatu alaika ya Nabi Muhammad.
aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsanihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa walidaina wa masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah ab'asyu li kitabis Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa jala'ul qatir wal gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu memberikan karunia demi karunia-Nya kepada kita, anak-anak kita, keturunan kita, dan ibu bapak kita, tetangga-tetangga kita. Mudah-mudahan Allah selalu menyayangi kita, bersamaan pula disandingkan Allah, didekatkan Allah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hati kita mencurahkan jiwa kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Mudah-mudahan juga amalan itu menjadi amalan anak-anak kita, ibu bapak kita, dan tetangga-tetangga kita. Mudahan kita dibersamakan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, di akhir hayat kita, indantihai ajalina insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita juga setelah kematian kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barjah dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, warjuhu wala tarju ghairahu. Kembalilah kepada Allah, wala tarju ghairahu, bukan engkau kembali kepada sesuatu selain daripada Allah. Jika kamu berdosa, kembali saja kepada Allah. Jika kamu selama ini lalai, kembali juga kepada Allah. Jika selama ini engkau banyak lupa dengan Allah, kembalilah dengan Allah, perbanyak zikir, dekati Allah. Jika kamu selama ini banyak sekali berbuat dosa, maka tetaplah engkau bertobat dan kembali kepada Allah.
Itulah yang terbaik bagi kehidupan kita sebagai orang mukmin. Subhanallah, dauru ma'a qudratihi, berputarlah, beredarlah ma'a qudratihi, bersama kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maksudnya di batinmu menggemakan tentang kebesaran dan keagungan Allah, bukan yang lain. Jangan ada yang lain di dalam hatimu. Jangan ada sesuatu selain Allah di dalam dadamu itu, kecuali berdaur, bergelimang dengan mengingat Allah, mengagumi Allah. Subhanallah, mengejutkan jiwa dengan memaknai kebesaran Allah Azza wa Jalla, ma'akudratihi wa hikmatihi. Perhatikan hikmah-hikmah yang diberikan Allah kepadamu. Ila ayyaglabul qudratal hikmah, sampai engkau dapat mengalahkan al-qudratal hikmah, kekuasaan yang hikmah itu bukan menjadikan kamu bangga terhadapnya, tapi mengagumi Allah Azza wa Jalla. Betapa tidak, engkau sekarang sudah dewasa, selama ini tidak lain yang memberikan karunia kepada dirimu itu adalah Allah Azza wa Jalla. Ta'adabu ma'as su'adi alal bayadi, maka beradablah kepada Allah itu, adapi Allah, berakhlaklah kepada Allah. Lebih tinggi dari akhlak, beradablah kepada Allah. Ma'as su'adi alal bayadi, di atas tinta hitam, atas kertas putih. Sesuatu adab yang nyata, engkau mengenali Allah. Jangan berkata-kata menyepelekan Allah, jangan menyepelekan syariat yang diajarkan Allah. Ila ayyati'a ma yahulu bainakum wa bainahu, sampai datang apa di antara dirimu dan diri mereka. Takunu mahfuzina min harki hududis syar'i, maka engkau akan menjadi orang yang memelihara agama Allah. Min karki hududis syar'i, daripada hilangnya di benak manusia tentang agama Allah itu. Asyirahu ilaihi makna la surah, ini adalah bermakna satu makna, bukan yang johir. Maksudnya adalah menyepelekan agama kamu. Banyak orang belajar agama tapi justru menyepelekan agamanya. Bagaimana menyepelekan, memurah-murahkan agamanya? Bagaimana itu menjelek-jelekkan agamanya? Banyak orang menganut agama Islam, beragama Islam, tapi menyepelekan agama. Misalnya melihat orang sholat, apa katanya? Meluaskan ruang murid katanya, meluaskan lubang pantat. Ya bayangkan, berarti dia menghina agamanya sendiri. Apa guna sholat kalau tidak ikhlas? Nah, ya orang sholat itu kepinginnya semuanya ikhlas, tapi mungkin tidak semua bisa ikhlas. Mudah-mudahan mereka belajar untuk ikhlas. Tidak perlu kita menghina orang lain, gitu kan? Di dalam agama, orang-orang yang menyepelekan syariat disebut dengan orang-orang jindik. Ini ilmu kami sudah tinggi, tidak perlu lagi memakai syariat agama. Ini adalah orang-orang yang disebut dengan jindik. Jindik artinya orang yang membatalkan atau menghilangkan syariat dalam amal-amal hidupnya. Jadi menurutnya yang diterima Allah tuh eling aja. Eling tuh ingat lawan Allah, selesai. Sembahyang tidak perlu sembahyang, tidak apa-apa. Tidak perlu puasa bulan Ramadan, tidak perlu. Nah, itu adalah orang-orang jindik. Kalau ditanya kepada mereka, kenapa kamu tidak sholat? Kami sudah sholat dengan mengingat Allah, sholat. Bahkan pakai ayat Al-Quran, aqimis sholah li dzikri. Bukankah ayat Al-Quran ini mengatakan kerjakanlah sholat untuk mengingat Allah? Kami sudah mengingat Allah, tidak perlu lagi kami sholat. Kami sholat terus menerus, sholatud daim. Tidak perlu lagi mengerjakan sholat. Inilah perkataan orang-orang jindik. Allah sudah ada di dalam diriku, ngapain lagi saya mendekati Allah?
Oh, saya sudah dekat dengan Allah. Ini perkataan-perkataan yang berbahaya, yang menjadikan melunturkan orang mengerjakan sholat. Atau perkataan lain, untuk apa kamu menyembah Allah? Yang tidak ada beda antara menyembah dan disembah. Nah, ini perkataan yang berbahaya, yang bisa melemahkan. Nah, akhirnya malah sembahyang Allah. Kenapa? Pas waktu sembahyang Allahu Akbar jar. Yang disembah menyembah nih itu juga jar. Ya kah? Akhirnya malas mengerjakan sholat. Subhanallah. Sekali diteliti mulai lagi kecil juga pemalas mengerjakan sholat. Nah, ya sudahlah. Jangan sampai, kata saya, intinya kita melemahkan syariat agama kita. La yusallu ila hajal amri illa ahadus sholihin. Perkataan-perkataan yang syatahat, yang ganjil itu tidak diketahui kecuali orang-orang tertentu dari orang-orang soleh. Artinya orang-orang yang rasikun fil ilmi, orang yang mendalam ilmunya baru tahu. Misalnya pernah mendengar Allah fi jubati, Allah dalam jubahku. Lihat orang nggak? Orang yang mengatakannya orang lain alim besar lain tuh, itu iblis saja tuh berarti. Iyalah, kalau dulu kan ada ulama seperti Abu Yazid Bustami, seorang ulama, ya kan, ana fi jubati, Allah di dalam jubahku. Itu enggak apa-apa, itu urusan dia sendiri. Itu yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, illa, kecuali ahadus sholihin, yaitu orang-orang tertentu dari orang saleh. Nah, ada seseorang seperti itu. Nah, itu lain makom, itu makom wali-wali tertentu sudah. Nggak ada yang biasa-biasa, ini bukan wali. Yang banyak tuh yang wala. Nah, malana hujjatun kharijatun an dairatis syar'i. Tidak ada lagi hujah perdebatan di antara kita dan kalian, kata saya, bahwa kami berhujah. Tidak ada suatu alasan pun untuk keluar daripada hukum-hukum syara dalam agama kami, hukum-hukum syariat dalam agama kami. Nah, sebenarnya dalam bahasa ilmu agama ada disebut bagian bahasan itu dengan istilah istiqomah. Istiqomah artinya melaksanakan sesuatu itu terus-menerus meskipun sedikit. Misal sholat 5 waktu, dikerjakannya sholat 5 waktu meskipun tanpa wirid. Meskipun tanpa wirid. Mbah habis sembahyang salam, berdiri mungkin, karena sibuk bekerja, nggak apa-apa, oke lah, nggak apa-apa dulu. Yang penting dikerjakan setiap hari sholat itu. Jangan abal-abal, ya lah, belang kambingan. Maka belang kambingannya bila kada hilang anunya, belangnya jadi kambing. Ya kalau kambing itunya tidak tahu sembahyang lagi sudah. Nah, jar Rasulullah sallallahu khairul amal, sebaik-baiknya amal itu adwa muha, dawam mengerjakannya terus menerus. Wa in qala, meskipun amal itu sedikit, enggak apa-apa. Orang tahajud mungkin 10 rakaat, dia sholat tahajud 2 rakaat aja malam, tapi 2 rakaat terus menerus. Jangan parai kena, itu parai lagi lawas. Nah, malam minggu kita sholat taubat di sini yang lah 2 rakaat aja, enggak apa-apa. Sholat hajat 2 rakaat, tapi dawam kita malam minggu dikerjakannya lah. Nah, menjadi amal yang bagus. Mungkin nanti nambah amalan wirid sedikit, bagus jadinya. Menjadi bagus lagi. Subhanallah. Nah, amal-amal seperti demikian itu menjadikan orang itu mendapatkan karamah di sisi Allah aja wa jalla. Subhanallah. Jadi kalau kita mau mengamalkan sesuatu, biar sedikit terus akan menerus, tapi jaga akidah kita. Jadi kita ini penting menjaga akidah juga. Tadi akidah kita tuh ahlus sunnah wal jamaah. Akidah ahlus sunnah wal jamaah itu pokok besar akidah ketuhanan. Dalam hal ketuhanan ialah akidah ahlus sunnah wal jamaah itu ialah mempercayai sifat 20. Nah, sifat 20
lawannya sifat 20 juga ialah 40 ialah sifat jais Allah satu ialah lawannya sifat jais juga ialah berapa dah 42 sudah ialah. Nah pokok ini menjadikan akidah kita, bagaimana akidah kita di sana. Misal Allah qiyamuhu binafsi, Allah qiyamuhu Allah berdiri sendiri. Ketika akidah kita meleceng, misalnya kita mengatakan Allah itu pakai tangan gara-gara membaca Quran juga, ya dullah pokoknya berarti jar Allah ini tangannya bertangan jar. Atau membaca hadis man taqarraba alayya, barang siapa yang mendekati aku yamsi berjalan, maka taqarrabtu ilaihi harwalah, maka aku akan mendekati orang itu jar Tuhan dengan berlari. Berarti Allah ini bisa berlari ya, bisa buka-buka. Nah itu meleceng akidah. Hadisnya benar tapi harus dengan takwil. Arti takwil tadi di situ disebutkan dalam Halul Rumus dalam Sayyiduddin Ibn Abi Salam ialah maksudnya rahmat Allah, karunia Allah lebih cepat datangnya daripada apa yang kita lakukan. Berdahulu rahmat itu, di mana rahmat itu? Rahmat karunia itu ketika kita bisa mengerjakan, itulah bukti rahmat Allah datang kepada kita. Subhanallah. Nah karena itu bagaimana selanjutnya setelah itu akidah kita yang benar, kita mengamalkan amalan itu terus menerus seperti syukur, sabar, yang kita lakukan terus menerus syukur dan sabar. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah ya wasi'ar raja. Ulangi. Allahu Allah, Allahu Allah, ya Allahu ya wasi'ar raja. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, ya Allah yang meluaskan rezeki. Allahumma ighfir ummatan li nabiyina Fadu'auna ya Allah khairan lahum fil hayati. Ya Allah ampunilah umat